cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas pelatihan swing pendek STS tanggal 18 Agustus 2024 di jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus swing yang sangat powerful, teman-teman, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan Uptrend. Nah, teman-teman langsung lihat aja video di atas ya untuk mengetahui rumusnya kayak apa, guys ya. Contoh rumusnya di atas ya, di video di atas. Nah, selain teman-teman akan dapat rumus-rumus yang sangat bagus ini, teman-teman juga akan dapat gratis ya bonus rumus menghitung harga wajar saham, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Kita akan ngasih free rumus menghitung harga wajar saham bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti di tanggal 18 Agustus. Oke, Mas Bro, langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya ya, ke Telegram atau ke WA, dan oke, kita akan lanjut ke videonya. Semangat Mas Bro, yang mengikuti di Fajar Daily, dan kali ini kita akan ngobrol tentang window dressing, teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu pengen dapat window dressing, nah, teman-teman harus persiapan mulai dari sekarang, teman-teman. Nah, window dressing itu apa sih? Nah, window dressing itu adalah nih, pengertiannya yang di website seperti ini. Window dressing saham adalah strategi yang digunakan oleh para manajer investasi untuk memperbaiki dan meningkatkan performa investasi mereka, ya, portofolio sahamnya yang hendak diperdagangkan. Nah, jadi istilahnya itu window dressing itu orang-orang yang mengelola dana investasi atau reksadana, ya sebutannya kayak gitu, reksadana saham. Jadi kalau teman-teman itu beli reksadana saham kan teman-teman nyetor duit. Nah, yang beli saham kan mereka, namanya manajer investasi. Nah, mereka itu mencoba untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki portofolio mereka ya, biar nanti di tahun depan, nah misalnya tahun 2025 itu lebih banyak lagi nasabah baru yang nitipin duit ke mereka untuk beli reksadana mereka kayak gitu, guys. Nah, istilahnya kan kalau teman-teman beli reksadana saham misalnya kan cari tuh yang paling returnnya paling gede gitu ya. Yang mana nih yang return per tahunnya paling gede? Nah, itu yang dibeli kayak gitu, guys ya. Jadi para manajer investasi itu mencoba untuk melakukan itu. Caranya gimana? Ya mereka naikkan, mencoba untuk menaikkan saham-saham yang mereka punya. Kayak gitu, guys. Nah, biasanya kan kalau manajer investasi itu hanya beli saham-saham blue chip. Ya, beli saham-saham blue chip doang. Di istilahnya ini yang membuat saham-saham blue chip itu waktu window dressing itu sahamnya pada naik, teman-teman. Ya karena para manajer investasi itu mencoba untuk berusaha untuk menaikkan saham-saham tersebut biar nanti di tahun depan itu portofolio mereka bagus, terus banyak nasabah yang masuk lagi yang baru kayak gitu, guys. Nah, mereka cara naikin sahamnya gimana? Ya ini nggak tahu ya, guys ya. Ya mungkin karena mereka ngelola duit banyak, ya mungkin mereka hajar kanan kan jadi naik gitu ya. Atau mereka mencoba untuk memanipulasi, misalnya bikin berita-berita positif atau apalah gitu ya, kayak gitu, guys. Jadi orang asing pada masuk atau retail pada masuk, jadi sahamnya naik. Ya mereka punya banyak cara lah yang kita itu nggak tahu retail kayak gitu gimana. Tapi yang pasti supaya mereka dapat pelanggan lagi di tahun depan, mereka harus membuat portofolio mereka tuh bagus. Kayak gitu, guys. Jadi istilahnya teman-teman bisa ngintip tuh di reksadana mereka beli saham apa aja kayak gitu, guys. Tapi teman-teman bisa tahu kok. Nggak usah ngintip pun tahu. Biasanya karena memang manajer investasi itu hanya beli saham-saham blue chip yang bagus-bagus doang. Ya bisa disebut aja misalnya Telkom, BRI, Astra, Mandiri, ya pokoknya yang gitu-gitu, guys. Yang teman-teman yang biasa tahu lah kayak gitu, guys. Nah, terus bagi retail nih, kalau bagi manajer investasi kan kayak itu ya penjelasannya. Nah, kalau bagi retail kayak kita nih, strateginya gimana? Nah, kalau teman-teman retail dan pengen dapat window dressing, teman-teman harus tahu dulu nih, window dressing terjadi kapan. Nah, selama ini, guys, selama saya di bursa ya, window dressing terjadi itu di bulan, ya mungkin Oktober, November, Desember, Januari lah. Mungkin Oktober, November, Desember, Januari lah, 4 bulan itulah. Biasanya itu tuh. Nah, biasanya puncaknya itu kalau nggak ada Desember ya di Januari. Kayak gitu, guys ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau dapet window dressing, teman-teman harus belinya jangan pas itu. Jangan pas November, Desember, Januari. Ya, belilah beberapa bulan sebelum itu ya, mungkin September, Oktober. Nah,
Ya mulai sekarang lah, mulai sekarang tuh cari saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi masih di bawah. Apa contohnya? Ya mungkin saya kasih contoh satu, misalnya Telkom, Astra, itu semua masih di bawah. Dan Telkom, Astra itu hampir semua manajer investasi yang reksadana saham itu punya mereka, guys. Dan saya yakin Telkom sama Astra itu nanti waktu window dressing itu naik. Kayak gitu, guys. Nah, ini ya dua, tapi yang lain mungkin BRI belum terlalu tinggi naiknya gitu, guys. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri saham-saham blue chip yang belum terlalu tinggi. Kayak gitu, guys. Dan orang-orang yang punya duit banyak, ya, kenapa sih kalau window dressing itu terjadi itu pas November, Desember, Januari gitu ya? Nah, ya alasan yang pertama ya tadi, biar nanti laporan portofolio di tahun ini itu bagus nanti di tahun depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi orang-orang yang banyak duit nih, ya, bagi orang-orang yang banyak duit, bulan-bulan sebelum window dressing, misalnya bulan September, Oktober, November, Desember gitu, mereka itu beli saham untuk persiapan dapat dividen, teman-teman. Nah, ini juga saya kenal sama seseorang yang ya duitnya udah miliaran lah, guys ya. Nah, beliau itu baru nyari saham sekarang ini. Agustus, September itu dia nyari saham, guys. Nyari saham yang apa? Yang akan bagi dividen nanti di tahun depan. Kalau teman-teman lihat ya, guys ya. Teman-teman lihat rata-rata, ini rata-rata ya, nggak semua. Saham perusahaan yang bagi dividennya lumayan, yang terkenal itu, mereka itu bagi dividennya kalau nggak Februari dikit, Maret, April, Mei. Ya. Antara itulah, Maret, April, Mei, Juni. Ya, 4 bulan itu, Maret, April, Mei, Juni. Nah, rata-rata pembagian dividen tuh di 4 bulan itu doang. Maret, April, Mei, Juni. Nah, kalau sekarang kan yang bagi dividen udah sepi. Teman-teman lihat aja, ada nggak saham yang bagi dividen bulan ini? Kan cuma 1-2 paling. Tapi kalau bulan April, Mei, Juni itu banyak. Bahkan satu minggu ada 5-6 yang bagus-bagus kayak gitu, guys. Nah, mereka itu bagi dividennya di situ. Makanya, guys, kalau teman-teman mau dapat dividen, sekalian dapat window dressing ini, teman-teman belinya jangan pas waktu window dressing, jangan waktu deket-deket dividen. Belilah sekarang. Nah, ini juga saya dapat pengalaman dari beliau itu, guys. Ini nyari sahamnya sekarang nih. Duitnya cash gitu ya. Nyoba beli saham yang bagi dividen. Kalau tahun lalu sih saya ngambil BJTM. Tahun lalu saya ngambil BJTM, sedikit BJBR sih. Saya ngambil dua-duanya sih, tapi yang lebih banyak BJTM tahun lalu, guys. Nanti saya ngambil. Saya ngambilnya itu tahun lalu tuh bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, itu saya ngambil, terus saya Januari jual kayak gitu. Nah, terus ada ya mungkin ada yang ngambil lagi misalnya MPMX seperti itu ngambilnya dari bulan ini, guys. Dari bulan-bulan ini, jadi disimpan saya tahu Oktober, November, Desember, Januari, ya sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah buat ngehold sampai nanti ada berita-berita rups. Jadi kalau ada berita-berita rups itu sebenarnya orang-orang yang yang window dressing ya, itu mereka udah saatnya jual, teman-teman. Di bulan Januari itu kalau yang tipe kayak kenalan saya ini, mereka udah mau jual malah. Udah mau pesta rups gitu ya. Mau bentar lagi rups perusahaan ini. Itu mereka udah siap-siap ancang-ancang buat sell. Kayak gitu ya. Nggak ngambil dividen, guys. Ya, bukan dividen hunter sebenarnya. Apa ya sebenarnya? Capital gain hunter. Kayak gitu. Karena biasanya kalau saham yang bagi dividen gede, itu sebelum bagi dividen tuh dia akan naik. Setelah bagi dividen dia akan drop. Biasanya kayak gitu, guys. Ya makanya waktu dia naik jual, nah waktu dropnya udah duit kita cash, nanti ulangin lagi tahun depan kayak gitu. Nah itu caranya, guys. Nah jadi bisa dimanfaatin aja window dressing dengan dikombinasikan dengan dividen ini, teman-teman. Jadi kalau bagi retail kayak kita nih, saya kasih share info nih. Kalau teman-teman mau beli saham buat persiapan window dressing, 1, pastikan perusahaannya bagi dividen. Blue chip ya, blue chip bagi dividen. Nah itu aja, guys, biar tenang hidupnya teman-teman. Ya Telkom, Astra, BRI, Mandiri seperti itu, guys. Nah itu bisa dicicil dari sekarang, nanti waktu
biasanya kan kalau di bulan Februari mereka udah mau berita-berita rups ya. Nah itu window dressing selesai, nah itu teman-teman bisa dijual kayak gitu guys. Di saat harga tinggi-tingginya. Nah dan perkiraan tahun ini guys. Perkiraan tahun ini saya juga cerita juga sama analis saham yang lain gitu ya. Tahun ini IHSG bakal ATH teman-teman. All time high. ATH-nya IHSG di berapa? 7.500. Dan mungkin sekarang bentar lagi yo. Sekarang udah 7.400 ya, 7.350. Nah, dikit lagi sebenarnya 7.500. Jadi saya yakin banget untuk IHSG tahun ini akan ATH. Kenapa? Karena tahun ini ada brand cuan. Brand cuan itu mereka nambah market cap gede banget sih sejak tahun kemarin. Nah, terus yang kedua, banyak banget saham-saham blue chip yang masih di bawah. Nah, kayak Telkom, Astra, Mandiri, BRI itu kan sebenarnya posisinya masih di agak bawah, bukan di pucuk kayak gitu, guys. Jadi mereka masih ada kemungkinan naik. Nah, kalau mereka naik kan berarti IHSG kan naik. Nah, berarti IHSG akan ATH nanti, guys. Jadi siap-siap aja IHSG akan ATH, teman-teman ya, waktu window dressing ini. Jadi kita manfaatin momen teman-teman, bagi teman-teman yang masih punya cash ya. Belilah saham-saham blue chip yang masih di bawah. Ya, masih di bawah. Sabar nunggu sampai nanti akhir tahun kayak gitu guys. Oke Mas Bro, mungkin saja Mas Bro dari kita untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.